everybody, how are you today? Today we are studying about the element of fiction, especially about the plot. Minggu ini adalah minggu ketujuh dari pertemuan kita. Kita masih membahas tentang elemen fiction yang sangat penting, itu plot. Kalau minggu lalu kita membahas elemen yang mendasar itu adalah karakter, sekarang adalah tentang plot. Tentu kita berpikir ya, kalau membahas sebuah teori atau materi yang berhubungan dengan belajar, tentu kita pusing. Apa itu sih plot ya? Tapi kalau ketika kita sebagai pembaca dalam sebuah karya sastra atau menonton karya sastra, kita sebenarnya udah tahu ini maksudnya plot ini, ya. Kalau kita lihat kalau dalam pembelajaran tentu kita sangat pusing memahami sebuah materi, tapi kalau kita sebagai pembaca atau apa kita telah paham. Kalau dalam bahasa Indonesia, plot itu adalah alur cerita. Alur ya. Jadi plot itu adalah rangkaian atau pola kejadian yang saling berhubungan satu sama lain sehingga terjadilah sebuah cerita. Berarti dalam rangkaian-rangkaian ini banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita lihat juga plot ini adalah struktur of story. Jadi bagaimana struktur dalam sebuah cerita itu yang membentuk satu cerita utuh. Ya. Di dalamnya terdapat kejadian dan action yang saling berhubungan untuk menjadi sebuah cerita. Kalau kita lihat kita terawang, berarti kalau saling berhubungan satu sama lain, ini sama seperti rangkaian rantai. Rantai ini dia satu, jika dia satu, dia tidak disebut rantai. Tapi kalau mereka saling berhubungan satu sama lain, maka itu disebut dengan rantai. Jadi kejadian satu dengan kejadian kedua dan kejadian ketiga dan seterusnya itu saling berhubungan. Tidak mungkin satu kejadian hanya berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dengan kejadian lain, maka itu bukanlah sebuah alur. Jadi kalau kita pahami kejadian-kejadian yang terjadi dalam sebuah cerita itu, dia saling berhubungan satu sama lain. Walaupun kejadian-kejadiannya dialami oleh karakter-karakter yang lain selain dari main karakter tersebut. Tapi ingat, dalam sebuah cerita, kejadian-kejadian itu saling berhubungan satu sama lain. Makanya itu disebut dengan plot. Kalau kita lihat bagaimana struktur plot ini, pada dasarnya teori yang mendasar itu adalah tentang teori piramid ya, yang dipopulerkan oleh Aristoteles sama Freytag ya. Kenapa piramid? Pada cerita ini kenapa tidak bentuk yang lain? Karena kalau kita lihat piramid itu dia meruncing ke atas ya. Oke. Kalau berdasarkan Aristoteles, dia hanya membagi bagian dari plot itu hanya beginning, middle, sama ending. Ya. Kalau beginning itu pada dasar sudut yang sebelah kanan, kalau middle-nya itu di puncak, sedangkan endingnya berada di bawah sudut sebelah kiri. Ya. Jadi di sini kejadian yang terjadi dalam sebuah berdasarkan Aristoteles ini nih, dia hanya tidak membaginya yang mana sih klimaks, tidak, tapi kejadian-kejadian ini saling berhubungan satu sama lain. Dan mungkin middle ini nih bisa kita artikan pertengahan cerita. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah middle ini adalah puncak dari sebuah cerita, ya. Paham? Baik, kalau selanjutnya kalau Freytag dia lebih memodifikasi dari gambar dari si Aristoteles ya. Di sini dia sudah memulai adanya exposition, ada rising, ada climax, ada falling, ada resolution. Tapi tetap dalam bentuk piramid. Dia sudah membaginya dan lebih spesifik. Dan di sini middle-nya itu diganti dengan adanya climax. Ya, sedangkan beginning diganti dengan exposition, ending diganti dengan resolution. Dan yang paling populer yang dikembangkan dalam struktur plot ini pada zaman sekarang adalah Freytag, bukan si Aristoteles. Tapi Aristoteles memodifikasi teori dari Freytag memodifikasi teori dari Aristoteles.
Hasilnya dari sekarang pada untuk modifikasi selanjutnya orang membuat ada exposition ini lebih panjang ya, lebih panjang, ada sedikit rangkaian di sini. Lalu ada rising, ada climax, ada falling, ada resolution. Tetap dalam piramid tapi ada tambahannya. Oke, kalau kita lihat secara komplit apa bagian dari plot itu ada exposition, ada rising, ada climax, ada falling, ada resolution. Inilah komponen plot atau struktur plot yang sering digunakan pada karya sastra sekarang ini. Pada exposition dijelaskan tentang bagaimana perkenalan sebuah cerita. Rising ini sudah mulai ada konflik-konflik antara karakter, sedangkan 5 ini adalah puncak dari sebuah cerita di mana konfliknya itu paling mau meletus, tidak ada lagi selain ini konfliknya. Lalu ada falling action, bagaimana sudah mulai menurun konfliknya itu. Lalu ada resolution atau bagaimana kesimpulan dari sebuah cerita ini, endingnya bagaimana. Oke, untuk struktur dari plot ini sekian dulu, nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih.